guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Duma Kintan. Akhirnya kembali lagi sama aku setelah berbulan-bulan aku nggak bikin video. Mohon maaf ya semuanya. Aku baru bisa buat video sekarang. Nah, oke, langsung aja untuk tema kali ini aku akan ngebahas. Jadi kita tuh kan sering ya ngeliat di e-commerce, belanja online tentang beli baju itu asal beli aja tuh, ya udah murah, oke, kelihatan di modelnya tuh oke, udah kita beli gitu. Padahal kita nggak tahu kalau sebenarnya itu baju tuh cocok di kita atau enggak, dan kita nggak tahu realnya kayak gimana. Karena kan suka ada yang nggak real picture tuh, ada tuh, makanya di komen-komen suka ada real pic atau enggak. Nah kayak gitu gitulah. Nah sekarang ini nih untuk baju yang aku pakai ini, aku akan kasih lihat dulu videonya kayak apa pas dia dipakai sama aku. Nah kayak tadi pokoknya aku intinya sedikit kecewa karena pas aku lihat di awalnya itu kayak oke-oke aja gitu, tapi kok pas aku pakai tangannya ngatung, di kaki tuh gamis enggak, tunik enggak, jadi nanggung lah intinya. Terus sih badannya tuh kayak lurus aja gitu, kayak ya udah lurus aja kayak gimana gitu. Nah di sini aku mau kasih sedikit tips and trick buat kalian kalau kalian beli barang atau baju yang nggak sesuai dengan harapan kalian. Oke, alatnya cuma ini aja. Ini kayak sewing tools gitu, jadi kayak alat jahit minimalis. Nah kayak gini doang. Dia itu ada berapa ya isinya? Kira-kira 13 benang jahit. Nah kalau kalian searching di e-commerce mungkin bisa dicari dengan alat jahit minimalis. Dan aku beli juga ini renda-renda, atau kalian manfaatin yang ada di rumah juga bisa. Jadi kayak kain perca kah atau apa. Nah kalau aku sih lebih prefer untuk renda ini. Jadi renda ini akan aku gunain untuk di tangan. Jadi tangannya tuh gak polos-polos banget dan sekaligus nutupin yang ngatung ini. Nah kayak gitu. Bentar, jadi aku mau lihat detailsnya ini. Itu ada banyak jarumnya gitu, macem-macem. Ada benangnya, warnanya lumayan banyak lah. Ini aku udah agak hilangan karena memang udah aku belinya lama, udah agak lama. Ada gunting kecil, ada kayak kancing gitu, kancing peniti, kancing jepret ya. Terus ini kayak apa sih, kapas atau apa sih, buat nyimpen si bekas jarum yang dipakai, alat memasukkan jarum lagi ya, kayak cincin apa sih nih, sama alat ukur isinya guys. Oke, kita langsung aja ya. Oke guys, kita mulai aja ya. Jadi di sini kalian bisa ambil ukuran benang jahit, jarum jahit yang kalian anggap cocok buat kalian ukurannya. Ini udah lumayan banyak banget, jadi untuk keluarnya diputar buat ngambil. Nah aku pilih yang ini. Nah ini juga lengkap, ada alat buat masukin jarum jahitnya. Kalau kalian bingung, ini aku kasih tahu sedikit cara buat masukin benang jahit ya. Jadi dia kan keras gitu kan, mana sih? Ini keras gitu kan, jadi lebih mudah untuk masukkan dibanding dengan kalian harus capek-capek masukin si benang yang nggak keras itu gitu. Ujungnya itu kan nggak keras, jadi cukup sulit kalau aku sih buat masukinnya. Nah ini bolongannya juga cukup besar, jadi kalian tinggal masukin aja ke sini, cus. Habis itu si benangnya kayak jarumnya ditarik deh. Nah jadi gampang banget. Nah kayak gini guys. Di sini aku pakai benang jahitnya yang mirip-mirip warnanya, ungu sama pink. Sebenarnya lebih baik pink sih, tapi ini juga lumayan masuk sih, nggak kontras banget.
Nah, kalian ambillah sesuka kalian mau berapa panjang. Polos banget kan kelihatannya. Jadi sisi depannya itu mau aku kerut, guys. Gini nih. Jadi di depan sini sisi apa ya, kirinya itu mau aku kerut kayak gini. Tapi dikerutnya usahakan yang rapih ya, teman-teman. Ini kan lagi model banget nih sekarang. Kalau baju tuh dikerut-kerut gitu kan, diangkat-angkat, jadi ada kesan berantakan. Tapi sebenarnya itu sedikit art juga gitu. Asik, apa sih gue? Nah, jadi walaupun di sisi depannya itu kita kerut, di sisi kanannya tuh enggak, dibiarkan gitu aja. Jadi ada efek-efek wrinkle. Nah, aku punya sedikit tips nih buat kalian. Jadi kalau kalian menjulur ini, usahakan untuk sisi depannya jangan terlalu banyak menyisakan si benangnya. Jadi cukup sedikit aja, jadi biar nggak kelihatan hasil jahitannya. Nah, sedikit aja di depannya. Tuh nggak kelihatan kan benangnya. Dah. Nah, lalu di sisi belakangnya ya terserah mau gimana. Tuh kan. Nih, sisi belakangnya kan panjang-panjang. Jadi si benangnya itu kita maksimalin di belakangnya gitu. Jadi sisi depan tuh cuman titik-titik aja gitu. Jadi nggak kelihatan, oke? Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian tangan. Bagian tangan ini dia aku kasih apa namanya nih? Renda-renda biar lebih cantik dan ketutupan, nggak pendek-pendek banget. Nah, jadi ini kita jahitnya dari bagian dalam ya. Ini kan luar, ini dalam. Jadi kita lipat, jadi kita masukinnya di bagian dalam. Nah, untuk bagian renda aku kasih tips sedikit nih. Jadi kalian agak cubit si rendanya biar ngasih efek si apa renda itu lagi lebih ngembang aja pas di tangan. Jadi kalian cubit dikit, terus kalian tempel dan kalian jelujur deh. Cubit dikit, cubit, terus kalian jelujur gitu. Jadi di sisi-sisinya ada beberapa sisi yang kalian sengaja cubit biar ada efek ngembangnya buat si rendanya gitu guys. Nah, ini aku lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita udah beres untuk permak apa ya namanya, permak atau edit sedikit si baju yang udah aku beli ini. Nah sekarang mungkin agak kurang ini ya, tapi nanti pasti bakal aku rapin lagi. Jadi dia tuh ngangkat gitu kan, jadi kan sekarang lagi model banget kan baju yang dikerut-kerut gitu. Nah ini aku kerut buat ngasih efek jenjang ke si kaki, jadi lebih kelihatan si tuniknya itu sendiri. Jadi dan di sini ada efek wrinkle-wrinkle-nya ini, dan di sini juga ada efek wrinkle-wrinkle-nya. Ini lipatan ini pasti nanti aku rapin lagi sih pasti, jadi nggak kelihatan ada lipatan-lipatannya gitu. Nah untuk tangan ini aku suka banget, akhirnya dia nggak polos gitu aja, jadi dia ada renda-rendanya ini dan dia ngembang yang sesuai dengan tips yang aku kasih ke kalian tadi ya. Jangan lupa cubit sedikit biar dia ada efek ngembangnya. Nah oke, udah jadi gitu aja. Oke guys, segitu aja video dari aku. Terima kasih banget buat yang udah nonton. Nah, kembali lagi ke slogan aku yang sebelum-sebelumnya. Jangan lupa lebih bijak untuk berbelanja, karena malah jadi mubazir gitu ya kalau misalkan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan ternyata alhamdulillah aku masih bisa untuk merombak sedikit-sedikit dengan sesuai dengan keinginan aku gitu. Ini jadinya cantik banget bukan nih, tanpa harus mengeluarkan kocek lagi buat ke tukang jahit pastinya. Dan pastinya stay at home, semuanya kita bisa lakukan di rumah aja asal kita bisa kreatif. Itu aja, sekian dari aku. Jangan lupa buat subscribe channel ini, like and comment. Ditunggu, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.